Dan kita mau bicara mengenai tulisan yang dibuat oleh menarik, namanya Yusuf Blegur. Dia ini seorang pendukung Anies tapi juga aktivis GMNI. Menarik kan, GMNI yang pro Anies ya, yang organisasinya kiri tapi mendukungnya kanan. Tapi ternyata it happens dalam politik karena sekarang orang berharap Anies bersatu dengan Mega. Nah, Yusuf Blegur menuliskan ini sebagai bahan catatan kita. Nanti kita bahas hal-hal yang perlu kita bahas ya. Coba kita bacakan. Kolaborasi Mega Anies mengobati luka dan tangis. Luar biasa ya. Mega Anies, luka, tangis ya. Itu namanya rima ya. Disampaikan oleh Yusuf Blegur. Mega dan Anies menjadi pemimpin yang kaya pengalaman terbentur-bentur dan terbentuk. Keduanya memiliki karakter pemimpin yang kuat dan tangguh. Usai Pilpres 2024 yang manipulatif, Mega dan Anies berpotensi membangun harmoni Pilgub Jakarta sebagai cikal bakal dan road mapping perubahan Indonesia. Megawati Soekarno Putri dan Anies Baswedan menjadi dua figur pemimpin ideologis paling menonjol setelah era Orde Lama dan Orde Baru. Mega yang polos dan lebih banyak sebagai ibu rumah tangga biasa, seiring waktu terjun ke dunia politik, mengikuti proses dari bawah, melewati ujian yang berat. Mega mengalami fase terbentur, dan terbentuk. Ia menjadi satu-satunya perempuan politik Indonesia yang tangguh, berkarakter dan memiliki prinsip yang teguh di zamannya. Begitupun dengan Anies, seorang aktivis dan akademisi. Anies juga tak kalah hebat perjuangannya dengan Mega. Anies mengalami juga ujian kepemimpinan yang keras, melahap semua isu, intrik dan fitnah dalam perjalanan politiknya. Cuma rentang waktunya beda ya, tentu Megawati lebih panjang rentang waktunya. Dan Mega memimpin partai politik, Anies tidak. Baik Mega maupun Anies, keduanya menjadi pemimpin dengan semua rekam jejak, rekam karya dan rekam prestasinya masing-masing. Betapapun keduanya telah menunjukkan karakternya, pro dan kontra bahkan polemik tetap dan kerap menyelimutinya. Mega yang ketua umum PDIP dan Anies yang memiliki kepercayaan publik yang tinggi, yang beririsan langsung dengan partai politik dan massa pendukung yang tidak sedikit. Kini bertemu dalam mainstream politik yang sama, yang menjadi salah satu kekuatan politik kontemporer saat ini. Mega dan Anies telah menjadi potensi sinergi dan kolaborasi baik sebagai kekuatan oposisi maupun upaya mewujudkan perubahan dari dominasi dan hegemoni rezim politik dinasti dan oligarki. Akankah bertemunya Mega dan Anies pada keinginan, semangat dan gerakan progresif memperbaiki distorsi penyelenggaraan negara selama ini menjadi koalisi strategis dan harapan rakyat menyelamatkan NKRI? Pengalaman dalam birokrasi dan sebagai politisi kedua pemimpin masa rakyat itu memungkinkan keduanya membangun politik keberadaban yang menjamin manifestasi konstitusi dan demokrasi di Indonesia dalam keseharian hidup rakyat ke depannya. Harus ada yang membuat trigger dan menjadi fasilitator Mega dan Anies yang memiliki kelayakan pemimpin gerakan people power sebagai solusi kebuntuan konstitusi tirani dan pseudo demokrasi ya. Harus ada yang mempertemukan, melakukan konsolidasi dan harmoni antara Mega dan Anies untuk mengembalikan cita-cita proklamasi Indonesia dan keinginan para pendiri bangsa. Harus ada yang meyakinkan Mega dan Anies untuk bersatu, menghapus luka dan tangis rakyat, negara dan bangsa Indonesia. Jika kedua terah pahlawan nasional bersatu melampaui lintas ideologi dan aliran politik, maka Mega dan Anies menjadi kombinasi kekuatan nasionalis religius dan religius nasionalis yang akan memandu perubahan Indonesia. Wah, luar biasa ya. Bekasi Kota Patriot, 14 Zulhijjah 1445 Hijriah, 21 Juni 2024. Tepat ulang tahun Presiden Jokowi. Jadi sahabat sekalian, saya tidak mau berbasa-basi mengucapkan selamat ulang tahun kepada Presiden Jokowi ya. Selamat hanya pantas diberikan kepada orang yang menyelamatkan republik ini, bukan orang yang tidak menyelamatkan republik ini ya.
Karena republik ini makin lama makin hancur ya. Sobat era sekalian, coba kita lihat ya. Pertama, memang politik itu betul kata adagium dalam politik, tidak ada kawan dan lawan yang abadi. Yang ada adalah kepentingan yang abadi. Nah, cuma kepentingannya itu apa? Kalau kepentingannya kepentingan pragmatis, ya sudah tendang saja calon pemimpin itu atau tokoh itu ya. Tapi kalau kepentingannya adalah kepentingan ideologis dan minimal strategis, maka menurut saya ya kita harus melihatnya sebagai sebuah peta jalan alternatif. Sekarang sudah ada jalan istana yang ditempuh oleh Prabowo. Dia tempuh jalan istana tersebut ya sejak 2019 yang lalu. Yang saya katakan sebagai jalan pragmatis karena dia tahu betul untuk memenangkan pertarungan harus melipir ke istana. It happens, dia lakukan itu. Dan kemudian betul ya dia memenangkan kontestasi dengan segentong-gentongnya, sebabi-babinya, sebansos-bansosnya. Maka Anies dan Mega tidak boleh mengambil jalan itu untuk memenangkan pertarungan politik atau menegakkan ideologi atau menegakkan tujuan-tujuan strategis. Mereka harus memupuk kekuatan rakyat yang real, yang mampu melawan, ngamuk bila dicurangi. Yang mampu menghalau keterlibatan aparat, baik sipil maupun militer. Yang mampu keep on eye terhadap penyalahgunaan keuangan negara, BUMN dan lain sebagainya untuk memenangkan pasangan calon. Nah, jadi bersatunya kekuatan ini ya tidak boleh karena didasari pada tujuan ingin memenangkan secara pragmatis pula. Kalau tidak apa bedanya? Makanya saya merasa ngapain Anies bersafari politik ke Gerindra, ke Prabowo dan lain sebagainya misalnya. Let's say kalau seandainya Prabowo dan Gerindra mendukung, apakah dia akan mengiyakan? Kalau mengiyakan selesailah. Tidak ada semangat oposisional. Yang harus dia lakukan adalah mengatakan bahwa terima kasih sebagai figur-figur politik kita memang harus berkomunikasi. Tapi kita tidak bisa melupakan praktik-praktik curang, praktik-praktik gentong babi, praktik-praktik bansos yang digelontorkan selama pemilu sehingga pemilu berlangsung secara tidak jujur dan tidak adil atau pemilunya tidak konstitusional. Nah, itu sikap yang tidak boleh dikompromikan. Walaupun kubu sana mengatakan bahwa 50% rakyat mayoritas memilih, kita justru bertanya, is it the real number? Apakah itu sebenarnya angka halusinasi saja? Kan boleh kita mengatakan bahwa kemenangan kemarin kemenangan yang sebenarnya ya tadi karena keterlibatan kekuatan-kekuatan, the invisible hand. Jadi bukan people vote, tetapi the invisible hand yang menentukan kemenangan. Kalau caranya begitu dan kita mau berkompromi terhadap hal seperti itu, ya berarti kita mau melanggengkan kecurangan, gentong babi, money politik di Republik ini yang kita kutuk sama-sama sesungguhnya ya. Kita membangun reformasi itu dengan harapan memberantas KKN, bukan memunculkan KKN. Nah sekarang pejabat-pejabat publik KKN semua. Tidak ada lagi pejabat publik yang kemudian kita bisa percaya sebagai penghulu dalam pemberantasan KKN. Ya, saya tidak tahu apa yang dimaksud dengan konsep korupsi misalnya Prabowo Subianto. Belum apa-apa. Orang-orang partainya sudah menggerakkan kepala-kepala desa sebagai contoh yang kemarin kita tampilkan di Pati misalnya untuk mendukung kader-kader Gerindra atau calon-calon Gerindra. Apakah ini yang dinamakan pemberantasan korupsi? Jangan lupa korupsi itu punya saudara kembar, punya saudara kandung yang bernama kolusi dan nepotisme. Jadi kalau Anda melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme,
ya maka tidak bisa Anda diharapkan memberantas korupsi. Karena itu satu saudara kandung. Bagaimana Anda memberantas korupsi kalau Anda kemudian membiarkan kolusi dan nepotisme? Itu soalnya ya. Sahabat sekalian, sekali lagi ya, ini harapan dari seorang yang punya latar belakang GMNI, ya, aktivis GMNI yang pro ke kanan. Dan akhirnya saya kira dalam diri seorang Blegur ya tidak ada lagi dilema kalau seandainya Anies itu bersatu dengan Mega. Arus Anies bersatu dengan arus Megawati. Sebagian mungkin menganggapnya dilema, tapi mungkin tidak untuk Yusuf Blegur. Karena itu kita nantikan siapa yang akan mengusung dan mendukung Anies Baswedan dalam Pilkada DKI 2024. Saya terus terang ya hanya berharap bahwa terjadi pertarungan yang genuine. Tapi kalau kubu sana ingin gentong babi, ada perlawanan dari rakyat. Ya, bila perlu geruduk KPU, geruduk Bawaslu yang kita tahu bahwa cengar-cengir kalau lihat ketua Bawaslunya seolah-olah tidak merasa ada yang penting untuk diselamatkan dalam pemilu ini. Padahal harusnya gelisah ya. Banyaknya politik gentong babi, banyaknya politik bansos, banyaknya politik money politics ya. Harusnya itu menjadi kegelisahan bagi orang-orang yang mengisi di jabatan penyelenggara pemilu. Tapi tidak. Ada putusan Mahkamah Agung misalnya yang mengaduk-ngaduk, mengacak-ngacak PKPU. Malah senang. Tidak ada perlawanan sama sekali ya. Harusnya KPU punya standing. Datang ke Mahkamah Konstitusi. Waduh, kami nggak bisa bikin peraturan diaduk-aduk seperti ini. Peraturan kami itu sudah benar. Kami mau datang ke Mahkamah Konstitusi, bukan orang lain yang membela peraturan KPU itu. Harusnya KPU sendiri yang membela peraturannya. Dia bikin peraturannya diacak-acak Mahkamah Agung, diam saja. Padahal ada saluran hukum yang sah dan konstitusional untuk mengembalikan kepada rel yang sesungguhnya. Tapi kalau dia menjadi bagian dari tim sukses istana, ya berat kalau begitu ya. Oke, sahabat sekalian. Jadi saya aneh produknya diacak-acak malah dibiarin aja sama dia. Bahkan ada kecenderungan mendukung gitu. Atau karena there is something ya. Something itu kita nggak bisa ngomong apa-apa. Tapi cobalah sekali-sekali ya, someday ya dilakukan audit. Ya, audit apa aja terhadap para anggota KPU, para anggota Bawaslu ya, audit pekerjaannya ya, audit macam-macam lah ya, everything can be audited untuk menunjukkan bahwa orang-orang ini adalah orang-orang yang masih atau tidak berintegritas ya, atau memang integritas itu belum pernah atau tidak pernah ada ya. Apa ini akan seperti saat Sasuke gabung Akatsuki dan melawan rezim Konoha? Apa maksudnya ini ya? Saya ini bukan penonton. Apa ini kalau Sasuke itu apa ya? Bukan yang ini. Naruto. Oh Naruto ya. Sasuke ya. Naruto. Itu anak saya yang suka nonton Naruto itu ya. Kemudian para kartel pemilik partai dan elitnya kini tunduk kepada Jokowi karena mereka terperangkap berbagai kasus hukum miris. Ya itulah informasi yang kita dapatkan ya. Semangat. Kemudian ini zamannya nepo-nepo, bukan di zaman demokrasi atau kisah si reformasi. Oke. Biarin aja koalisi Kim saling sikut demi Jokowi. Ora popo teruskan sing penting rakyat makmur bukan yang lain. Ya ternyata rakyat gak makmur, gimana Salman Yunianto? Anda mengatakan rakyat makmur sing penting. Yang terjadi adalah dolar nyungsep, rupiah nyungsep terhadap dolar. Sekarang sudah 16.500. Bagaimana mengatakan rakyat makmur? Ya, kalau rakyat diberi bansos, makan sebentar, iya. Tapi setelah itu, ya bahkan harga beras melambung tinggi setelah pemilu dalam sejarah ya.
Jadi kita harus juga fair ya. Ekonomi tidak baik-baik saja. Ya kalau yang berada di lingkaran kekuasaan yang dapat jabatan komisaris ya memang ongkang-ongkang kaki digaji 200 juta per bulan atau 1 miliar per bulan. Kalau yang di Pertamina, di Telkom, di bank dan lain sebagainya. Jadi kita harus lihat rakyat secara keseluruhan, jangan orang-orang yang dininabobokkan atau dimakmurkan atau disejahterakan oleh kekuasaan karena melipir ke istana ya. Oke. Anies Megawati